Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz Osnujaki dengan NIM 1124-10961. Di sini saya ingin membuat tugas untuk UAS mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada video kali ini saya akan membahas 5 topik yang berkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Topik yang akan saya bahas meliputi peran pemerintah dalam mengatur marketplace untuk melindungi UMKM, pentingnya nomor induk berusaha atau NIB bagi toko online, kondisi perekonomian Indonesia saat ini beserta dampaknya terhadap dunia usaha dan keuangan pribadi, bagaimana kita menyikapi penurunan IHSG dan pelemahan nilai rupiah, serta dampak capital outflow terhadap perekonomian Indonesia. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita mengenai kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan bagaimana kita dapat menyikapi dengan bijak. Yang pertama yang ingin saya bahas mengenai peran pemerintah mengatur marketplace untuk melindungi UMKM. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi membuat aktivitas jual beli menjadi jauh lebih mudah. Saat ini, hampir semua orang bisa membeli barang hanya melalui ponsel. Marketplace juga menjadi tempat favorit masyarakat karena menawarkan banyak pilihan produk dengan harga yang bersaing. Di balik kemudahan tersebut, ternyata ada tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Mereka harus bersaing dengan ribuan bahkan jutaan penjual lain, termasuk produk impor yang seringkali dijual dengan harga yang sangat murah. Jika kondisi ini tidak diatur dengan baik, tentu akan menyulitkan UMKM untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan persaingan yang sehat. Pemerintah membuat berbagai kebijakan agar produk lokal tetap memiliki kesempatan bersaing. Selain itu, pemerintah juga mengawasi praktik-praktik yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Misalnya, perang harga yang tidak wajar atau penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain membuat peraturan, pemerintah juga memberikan berbagai program pendukung seperti pelatihan pemasaran digital, bantuan pembiayaan usaha, pendampingan bisnis, hingga kemudahan akses ke pasar digital. Menurut saya, langkah-langkah tersebut sangat penting karena UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pentingnya nomor induk berusaha atau NIB bagi toko online. Saat ini banyak orang memulai bisnis hanya dari rumah. Ada yang menjual makanan, pakaian, kosmetik, hingga berbagai produk lainnya melalui media sosial maupun marketplace. Walaupun usaha tersebut masih berskala kecil, tetap akan lebih baik jika memiliki legalitas usaha. NIB merupakan identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha. Dengan memiliki NIB, sebuah usaha menjadi lebih terpercaya di mata konsumen maupun mitra bisnis. Selain itu, pelaku usaha juga lebih mudah mengurus izin lainnya yang diperlukan. Manfaat lain dari memiliki NIB adalah memudahkan pelaku untuk memperoleh akses pembiayaan dari bank, mengikuti program bantuan pemerintah, hingga memperluas kerjasama dengan perusahaan lain. Saat ini, proses pembuatan NIB juga sudah mudah karena dapat dilakukan online melalui sistem OSS. Jadi, menurut saya memiliki NIB bukan hanya sekedar memenuhi aturan pemerintah, tapi juga merupakan investasi jangka panjang agar usaha dapat berkembang secara profesional. Pembahasan berikutnya adalah mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan dampaknya terhadap dunia usaha maupun pengelolaan keuangan pribadi. Saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya, kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, konflik antar negara yang mempengaruhi perdagangan dunia, perubahan harga komoditas, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut tentunya memberikan dampak bagi banyak sektor usaha. Perusahaan yang menggunakan bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi karena harga impor menjadi lebih mahal. Akibatnya, beberapa perusahaan harus menaikkan harga jual produknya atau melakukan efisiensi biaya operasional. Di sisi lain, masyarakat juga ikut merasakan dampaknya. Akibatnya, harga kebutuhan meningkat, daya beli masyarakat dapat menurun, banyak orang akhirnya menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Menurut saya kondisi seperti ini mengajarkan kita agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, penting juga untuk memiliki dana darurat, menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, dan jika memungkinkan, mulai belajar berinvestasi sesuai kemampuannya masing-masing.
Bagi pelaku usaha, kondisi ekonomi yang tidak menentu ini justru membuat tantangan untuk terus berinovasi, misalnya dengan meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pelayanan kepada pelanggan, memanfaatkan pemasaran digital, dan melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas produk. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penurunan IHSG menjadi sekitar 6.116 dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Mungkin bagi sebagian orang sendiri berita seperti ini terdengar cukup mengkhawatirkan. Namun sebenarnya kita tidak perlu langsung panik. Penurunan IHSG menunjukkan bahwa harga saham di pasar sedang mengalami tekanan. Sedangkan pelemahan rupiah menyebabkan biaya impor menjadi lebih mahal bagi investor. Kondisi ini memang dapat menyebabkan nilai investasi mengalami penurunan dalam jangka pendek. Namun dalam dunia investasi, naik dan turunnya pasar merupakan hal yang biasa terjadi. Karena itu, keputusan investasi sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan rasa panik, tetapi berdasarkan perencanaan jangka panjang dalam kehidupan sehari-hari. Saya pribadi akan lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Saya akan mengurangi pembelian barang yang belum terlalu dibutuhkan, memperbanyak tabungan, serta terus menjaga kondisi keuangan agar tetap sehat. Bagi pelaku usaha sendiri, kondisi ini juga menjadi pengingat untuk lebih efisien dalam mengelola biaya produksi dan mencari alternatif bahan baku lokal apabila memungkinkan. Dengan cara tersebut, dampak pelemahan nilai tukar dapat dikurangi. Pembahasan terakhir di sini kita akan membahas mengenai capital outflow. Capital outflow asing mencapai 4,5 triliun dan dampaknya bagi perekonomian kita. Capital outflow sendiri itu terjadi karena investor asing yang menarik investasinya dari suatu negara. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, perubahan suku bunga, maupun meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan. Ketika dana asing keluar dalam jumlah besar, pasar saham biasanya mengalami tekanan karena banyak saham yang dijual, nilai tukar rupiah yang juga dapat melemah akibat meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing. Selain itu, perusahaan juga bisa mengalami kesulitan memperoleh pendanaan karena biaya pinjaman menjadi lebih tinggi dalam jangka pendek. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi apabila tidak segera diatasi. Namun demikian, saya percaya bahwa jika fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, kondisi tersebut dapat diatasi. Pemerintah bersama Bank Indonesia biasanya akan mengambil beberapa langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti menjaga inflasi, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta meningkatkan kepercayaan investor agar mereka tetap bersedia menanamkan modal di Indonesia. Sebagai masyarakat, kita juga berkontribusi dengan mendorong produk dalam negeri, menggunakan produk UMKM, mengelola keuangan dengan baik, dan terus meningkatkan kemampuan agar siap menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan sedikit mengenai hasil simpulan saya bahwa kondisi ekonomi selalu mengalami perubahan. Ada kalanya ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi ada juga masa ketika kita menghadapi berbagai tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan apa yang terjadi saat ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat melalui pengaturan marketplace dan mendorong legalitas usaha melalui NIB. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, memanfaatkan teknologi, serta terus berinovasi agar mampu bertahan di tengah perubahan kondisi ekonomi. Ya, pada akhirnya mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga penyampaian yang kurang jelas. Saya Hafiz Jaki dengan NIM 1124 10961. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.